Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri pemrograman web dasar. Pada sesi kali ini kita masih melanjutkan tentang membuat form login ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah membuat tabel pengguna, kemudian membuat form untuk menambahkan penggunanya. Nah, langkah berikutnya bagaimana sekarang kita membuat form login. Nah, sebelum membuat form login, di sini kita coba pahami terlebih dahulu apa sih yang terjadi, yang sebenarnya terjadi ketika proses login itu dilakukan. Nah, kita coba pelajari dulu secara singkat. Ketika kita melakukan login ke sebuah sistem, pada dasarnya si user itu akan memiliki aktivitas ya. Ada dua sisi aktivitas. Satu, aktivitasnya itu dilakukan dari sisi browser, entah itu misalkan pakai Chrome atau pakai Firefox. Yang kedua, aktivitas dia juga ada di servernya, misalkan dia mengakses ke web server suatu situs gitu ya. Nah, sehingga sistem di sini harus bekerja beriringan. Artinya, harus ada informasi yang disimpan di sisi browser dan juga dari server. Sehingga muncullah istilah cookies dan session. Cookies adalah informasi tentang user yang disimpannya di browser. Di sini dia berupa sebuah rangkaian teks ya, tapi dia juga ada hubungannya dengan session. Ini dia sifatnya kodenya terbuka. Nah, sedangkan ketika si user tersebut mengirim data atau submit ke server, itu di dalamnya ada kemungkinan metode get atau post. Nah, maka informasi dia juga akan disimpan di web server, akan disimpan terurut berdasarkan session ID. Nah, ketika dia merespon, misalkan ketika login terus ada respons ke user, maka di sana juga akan ada sinkronisasi antara cookies dengan session tadi. Misalkan di cookiesnya itu akan dilakukan set cookies session ID-nya FNF creator berdasarkan yang disimpan di server ini. Itu adalah cookies dan session. Sehingga di PHP pun disediakan eh, sebuah fasilitas yang namanya itu adalah PHP session. PHP session ini digunakan pada saat login. Nah, pada saat login perlu dilakukan mengawali sebuah session, yaitu dengan session start. Dan kalau mau logout biasanya menggunakan session destroy. Nah, ketika session start atau memulai sebuah session dilakukan, nah kita juga bisa membuat yang namanya session. Entah itu sessionnya itu berdasarkan ID atau nama. Jadi boleh lebih dari satu session kita create dalam satu event atau satu session ya. Nah, session sendiri ada beberapa manfaat sebenarnya. Jadi kan ketika si pengguna itu dia membuka beberapa halaman A, B, dan C eh, itu dengan menggunakan link, kita tahu itu ya. Dan kita butuh ketika dia menjelajah ke berbagai halaman itu, si user itu terikat oleh sesuatu gitu, sehingga informasi dia itu nggak lepas gitu. Makanya di sini muncul yang namanya session. Misalkan ketika login itu saya buat session FNF Creator. Artinya ketika dia buka page A di sini, kita aktifkan session startnya di page ini. Maka si FNF Creator ini akan ditangkap juga di sini. Sessionnya itu akan berlaku di sini. Ketika di sini session start, FNF Creator juga akan berlaku. Sehingga ketika dia back menjelajah semua halaman dalam satu server, maka sessionnya akan tetap aktif. Nah, di sini ada beberapa mungkin selain tadi sebelum logout ya. Session itu akan tetap berlaku apabila masih dalam satu server yang sama, belum dilakukan session destroy atau logout, masih dalam browser yang sama, yang ketiga itu sessionnya belum expire. Jadi session itu ada expire-nya. Expire itu seperti ini contohnya. Yang paling dekat itu ketika Anda login ke phpMyAdmin, Anda diamkan beberapa saat tidak melakukan aktivitas apapun terhadap browser ini, maka akan otomatis logout sendiri. Itu artinya sessionnya expire dengan sendirinya. Itu banyak manfaatnya. Jadi ketika kita kerja di tempat kerja terus lupa belum logout,
maka dia akan logout dengan sendirinya. Itu tergantung settingan web servernya. Itu juga bisa disetting tidak otomatis logout ada gitu ya. Tergantung settingannya di PHP ininya gitu. Berikutnya untuk membuat form login ada beberapa teknis sebenarnya. Ada yang satu-satu seperti ini. Jadi misalkan ketikkan dulu ID, nanti sistem akan mengecek ID tersebut ada atau tidak, baru dia memasukkan password. Kalau misalkan sudah terdaftar, baru memasukkan password atau kata sandi. Kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi masukkan ID atau username. Di sini dilakukan proses pencocokan dulu ID tersebut di tabel user. Jika terdaftar, maka langsung dia minta dimasukkan password. Jika tidak terdaftar, kembalikan lagi suruh memasukkan ID atau username tersebut. Nah, jika ID-nya terdaftar, baru di sini dia diminta kata sandi atau password. Nah, setelah itu baru tinggal mencocokkan kata sandinya. Jika benar, baru akses diterima. Nah, yang berikutnya, nah kurang lebih polanya kayak gini atau inilah, ini yang PHP admin menganut pola ini. Ini dia langsung dua-duanya kata sandi dan ID dan kata sandi. Jadi pengecekannya langsung. Walaupun nanti kita bisa pecah di dalamnya satu-satu juga. Sandi dulu diperiksa, ID dulu diperiksa baru kata sandi, atau bisa sekaligus ID dan kata sandi. Hanya saja yang paling penting itu adalah message ke user atau pesannya itu. Artinya kalau yang salah itu ID-nya, pesannya juga harus sama. ID-nya belum terdaftar. Tapi kalau ID-nya benar, yang salahnya hanya kata sandi, berarti pesannya password salah itu. Jangan sampai ID-nya misalkan salah atau ID-nya salah, pesannya salah password, atau misalkan ID-nya udah benar, sandinya salah, pesannya malah ID tidak terdaftar. Jadi si pesan yang ke user juga harus relevan. Nah, itu pemahaman yang harus kita pahami sebelum membuat form login. Pada sesi berikutnya, kita coba langsung membuat form login ke kode programnya ya, agar tidak terlalu panjang videonya. Saya coba bagi dua penjelasan session secara teoritis ini dengan kode programnya. Oke ya, sampai ketemu di sesi membuat kode programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.